Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya, Ardi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Babi Ngepet. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sukodadi, hidup seorang pria sederhana bernama Joko. Ia tinggal bersama istrinya, Siti, dan anak sematawayangnya. Sulit, kehidupan mereka penuh kesederhanaan, terkadang bahkan kekurangan. Joko bekerja serabutan, sementara Siti berjualan kecil-kecilan di pasar. Kemiskinan yang menjerat keluarga mereka membuat Joko selalu merasa gelisah, ingin mencari cara cepat agar bisa hidup berkecukupan. Suatu hari, Joko bertemu dengan sahabat lamanya, Danu, yang kini hidup bergelimang harta setelah menjadi seorang mandor. Namun, ada yang aneh dari perubahan hidup dan wajahnya selalu tampak pucat, dan ia sering terlihat waspada. Setelah didesak oleh Joko, Danu akhirnya mengungkap sebuah rahasia kelam yang membawa Joko pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Danu memberitahu Joko bahwa jika ingin cepat kaya, ia harus menemui seorang dukun bernama Mbah Mijan yang tinggal di ujung desa, dekat pemakaman tua. Dengan hati yang bergejolak antara harapan dan ketakutan, Joko akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Mijan. Mbah Mijan menyambut Joko dengan tatapan tajam dan suara serak. Ia memberitahu Joko bahwa kekayaan bisa diraih dalam waktu singkat, tetapi ada syarat berat yang harus dipenuhi melakukan ritual babi ngepet. Ritual ini akan membuat Joko mampu mencuri kekayaan orang lain hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah mereka. Tetapi sebagai gantinya, ia harus menyerahkan tumbal seorang anak kecil setahun sekali. Dengan hati yang penuh keraguan, Joko akhirnya menyetujui perjanjian tersebut. Ia begitu terbutakan oleh janji kekayaan hingga mengabaikan konsekuensi mengerikan yang menantinya. Setelah melakukan ritual bersama Mbah Mijan, Joko mulai menjalani kehidupan barunya. Setiap malam, ia berubah menjadi seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Ia mengendap-endap di desa, menggesekkan tubuhnya ke tembok rumah warga, dan keesokan paginya, uang serta perhiasan tiba-tiba muncul di rumahnya. Kehidupannya perlahan membaik. Rumahnya yang dulu rewel kini berubah menjadi rumah megah. Istrinya kini memakai emas berkilauan, dan Sulit pun bisa makan enak setiap hari. Namun, Joko terlalu menikmati kemewahan barunya hingga ia melupakan syarat utama ritual itu, memberikan tumbal. Setahun berlalu, suatu malam, Joko bermimpi buruk tentang siluman babi yang dulu memberikan kekuatan padanya. Dalam mimpi itu, siluman babi mengingatkan bahwa waktu untuk memberikan tumbal sudah tiba. Jika Joko gagal menepati janjinya, maka ia sendiri yang akan menjadi korban. Joko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mulai dihantui bayangan anak-anak kecil yang menangis di sudut rumahnya. Suara-suara bisikan yang tidak jelas, dan bahkan sosok babi hitam yang selalu muncul dalam gelap. Ketakutan dan paranoia mulai menguasai dirinya. Siti menyadari perubahan aneh pada suaminya. Joko sering berbicara sendiri, tatapannya kosong, dan ia sering terbangun di malam hari sambil menggigil ketakutan. Sulit pun beberapa kali melihat bayangan besar bergerak di sekitar rumah mereka. Desa Sukodadi mulai dihebohkan dengan kehilangan harta benda yang semakin sering terjadi. Para warga yang semakin curiga akhirnya bersepakat untuk melakukan ronda malam guna menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas pencurian aneh ini. Suatu malam, saat Joko sedang beraksi, para warga yang sudah bersiaga mulai menyadari kehadiran seekor babi besar yang berkeliaran di desa mereka. Mereka segera mengejarnya dengan membawa obor dan senjata seadanya. Joko, yang dalam wujud babi ngepet, panik dan berusaha melarikan diri. Namun, nasib berkata lain. Salah satu warga berhasil menebas perut babi itu dengan golok. Darah segar mengalir deras, dan dalam sekejap, babi tersebut berubah kembali menjadi sosok manusia Joko. Siti yang melihat kejadian itu menjerit histeris. Sementara Sol menangis melihat tubuh ayahnya yang berlumuran darah.
Para warga yang awalnya ingin membakar tubuh babi tersebut, kini terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja membunuh salah satu warga mereka sendiri. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari balik pepohonan. Siluman babi yang dulu memberi Joko kekuatan kini berdiri di sana. Tertawa serak sambil berkata, "Janji yang kau abaikan, telah kutagih, dan hukumanmu telah kau terima." Sejurus kemudian, tubuh Joko menghitam, membusuk, dan menghilang tanpa jejak. Desa Sukodadi kembali tenang setelah malam mencekam itu. Namun, setiap tahun, di tanggal yang sama saat Joko menghilang, warga desa selalu mendengar suara jeritan mengerikan dari dalam hutan. Mereka percaya bahwa Joko masih ada di sana, dikutuk menjadi siluman babi untuk selama-lamanya, mengingatkan siapapun yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Siti dan Sule meninggalkan desa, tak sanggup menanggung malu dan duka yang mendalam. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Sol tumbuh menjadi pemuda yang bijak, selalu mengingat nasib tragis ayahnya, sebagai pelajaran bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Cerita ini bukan hanya sekadar kisah horor, tetapi juga peringatan tentang bahaya keserakahan dan akibat dari mencari jalan pintas menuju kekayaan. Kekayaan yang didapat dengan cara kotor selalu memiliki harga yang harus dibayar, dan seringkali harga tersebut jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan. Jangan pernah menukar moralitas dengan kemewahan, karena dosa yang kau tanam pada akhirnya akan kau tuai sendiri.